titik manapun. Sedangkan untuk titik-titik tertentu ini sudah pelajari kemarin bagaimana kita bisa mencari formula, ya ada beberapa formula lumayan banyak ya. Tapi intinya ya formula utama yang perlu kalian hafalkan kalau mau dihafalkan, tapi yang penting adalah dipahami formula ini ya 4.2 ya 4.2. Jadi ya ini kita cari turunan pertama dari fungsi ya dengan n plus 1 titik ya dengan n plus 1 titik kolokasi atau titik referensinya ya untuk mencari turunannya. Nah dari sini bisa kita dapatkan berbagai macam formula ya baik untuk 2 titik ya atau 3 titik ya atau berapapun titiknya bisa dengan formula. Nah hari ini ya kita belajar untuk formula yang 5 titik ya yang 5 titik. Oke, ini ada kita dapatkan ada 2 formula di sini ya. Jadi saat titiknya ada di tengah ya. Titiknya ada di tengah dari 5 titik yang lain ya. Di X0 ya, titiknya dari X-2, X-1, X0, X1, X2. Atau titiknya ada di ujung kiri ya dari 5 titik tadi. Ya, titiknya dari X0 sampai X4 ya. X0 sampai X4. Ya. Oke. Nah, ini kita dapatkan 2 formula yang berbeda. Nah, kedua formula ini sebenarnya bisa kita cari dengan rumus 4.2 ini. Coba silahkan dicari saat n-nya sama dengan 4 ya. N-nya sama dengan 4. Kita cari yang f aksen x0 ya. Silakan kalian hitung dulu, nanti kita cari bareng-bareng. 5 menit. Nah, itu seminar tuh jangan lupa ada satu terakhir. Oke, apa? Nah, apa itu?
ada yang kan istimewa, nggak ada. Kalau fungsi nggak tahu, nggak. Dengan jika belum. Saya tiga. Nah, akan jadi tiga kombesnya. Tidak sebab ya. Tidak sudah selesai. Kapan benar? Tanggal 22. Ya, sudah ada kalau amanat. Terus kayak apa spek bagaimana? Sudah, mohon maaf ya. Sudah bisa? Paling nggak ada titik cerah.
yang dicatat dan waktu di IAC ya Pak ya. Waktu datang aja ya sampai kampus aja ya di rumah nggak dicatat ya. Ada. Jadi tadi kamu ambil. Iya. Belum, maksudnya yang kemarin. Belum ada. Masa sih yang titik lokasi di kantoran ya? Baru kamu selesai ke sana. Ya. Oke ya, sekarang kita hitung dulu ya Lagrange polinomial Lagrange ya pada indeks min 2 ya. Formulanya jadi seperti ini ya. Ini karena x ini x min 2 ini sama dengan kita bias x 0 min 2h gitu ya. Kemudian x 0 min h, ya ini x min 1 ya, ini x min 2, ini x min 1, kemudian ini x 0, kemudian x 0 plus h, ini x 1, dan terakhir x 0 plus 2h. Oke ya. Oke, jadi ini x min 2, x min x1, jadi selisihnya 3h ini. Ini 3h, ini selisihnya 2h. Oh, sorry, ini h. Ini min 1 ya, ini jadi h. Ini min 2h, min 3h, ya ini min 4h. 4h. Oke ya, jadi ini sama dengan semua min, semuanya min, di positif ya, di positif 2 kali 3 kali 4 24, 1 per 24 h pangkat 4 ya, h pangkat 4. Oke, dikali x min 1, x min x0, x min x1, dan x min x2. Ya, turunannya ya. Jadi saat ini kita anggap turunannya ya perkalian dua buah fungsi ya. Pertama diturunkan terhadap ini, hasilnya adalah ini ya. Oke, diturunkan terhadap ini suku yang kedua, hasilnya selain suku kedua, diturunkan terhadap suku yang ketiga, hasilnya selain suku ketiga, ya, dan seterusnya. Sehingga langsung aja kita masukkan x0, karena kita mencari ini ya, x0 ya. Turunannya di titik x0. Oke. Nah, jika diturunkan fungsinya, kemudian di titik ya, dicari turunannya di titik x0, maka yang tidak 0, tidak ada x0 min x0 hanya saat diturunkan terhadap ini ya. X min x0. Oke, hanya saat diturunkan terhadap itu ya. Sehingga langsung saja kita masukkan hasilnya 1 per 24h pangkat 4 dikali x0 min x min 1 ya, kemudian x
0 min X1, X0 min X2. Oke ya. Ini sama dengan H. Ya, X0 min X min 1 ya. Ini min H, dan ini min 2H. Jadi positif ya. Jadi positif 2H pangkat 3. Jadi hasilnya ya 1/24H pangkat 4 dikali 2H pangkat 3. Sehingga sisanya jadi hasilnya jadi 1/12H. Oke, dapat ya ini ya. 1/12H. Itu baru ya polinomial Lagrange, ya turunan polinomial Lagrange pada indeks ke min 2. Ya, sekarang kita masuk cari ya L min 1 X. Ya. Ini X min 2 ya, kemudian X min X0, oke, kemudian X min X1, X min X2, oke, dibagi, kita langsung aja ya, masukkan ini X min 1 ya, X min 1 dikurangin X min 2, ini tinggal kita ganti X min 1, X-nya kita ubah jadi X min 1. Jadi ini X min 1 min X min 2, jadi ini H ya. H dikali ini min H, dikali ini min 2H, yang ini min 3H, Oke, jadi 1/, min ya, ini minnya sini 6 min 1/min 6H pangkat 4 dikali X min 2 terus sampai X min X0, X min X1, X min X2. Oke. Sekarang kita turunkan ya polinomial Lagrange-nya ya di titik X0. Ya. Yang tidak 0 hanya saat diturunkan terhadap X min X0 ini ya, yang tidak 0. Oke. Sehingga kita turunkan jadi 1/min 6H pangkat 4 dikali, ini langsung kita masukkan X0 ya. X0 min X min 2 ya, jadi ini 2H. Oke, kemudian yang ini tidak ada, ini bisa ini ya, ini tidak masuk. X0 min X1, jadi ini min H. Yang ini X0 min X2, min 2H. Min 2H. Ya, jadi positif ya. Ini positif, jadi tetap negatif. Ya, ini 4, jadi min 2/3H. Oke ya. Min 2/3H. Oke. Kemudian berikutnya ini L0. X0. Oke, pas tengah-tengah ya. Pas tengah-tengah. Jadi, kalau tengah-tengah ini langsung aja semua ya. Ya. Jadi, 1/, jadi kan X0 min X0 min X min 2 gitu ya. X0 min X min 2. Jadi 2H, kemudian H, kemudian min H dikali min 2H. Jadi positif ya. Minnya ada 2. Jadi min ini pertama H dikali 2H, kemudian H, kemudian dikali min H, dan dikali min 2H. Ya. Jadi 4H
H pangkat 4. Saya cepat aja ya. Oke, dikali X min 2. Dikali X min 1. Dikali X min X1. Dikali X min X2. Nah, turunannya yang banyak. Ya, ini turunannya yang banyak. L 0 aksen. Oh, ini nggak pakai X 0, sorry. Ini tidak pakai X 0. Ini belum pakai X 0. Nah, ini baru turunannya terhadap X 0. Ya. Kalau turunannya terhadap X 0, ini coba kita hitung. Pertama diturunkan terhadap ini ya. Diturunkan terhadap ini. Diturunkan terhadap suku yang pertama, maka kita dapatkan hasil, tapi langsung kita masukkan X0 ya. 1/4 H pangkat 4 dikali, ya, kita masukkan ini X0 min X1, min 1. Ya, jadi ini X0 min X min 1 jadi H ya. H dikali min H dikali min 2H. Oke, ini diturunkan terhadap suku yang pertama. Kemudian turunan ya terhadap suku yang kedua, langsung kita masukkan X0. Ya, ini hasilnya. Jadi ini yang tidak ada, ini ya 2H. Ya, kemudian ini min H dan yang ini min 2H, Oke. Kemudian diturunkan terhadap suku yang ketiga, hasilnya ya, 2H dikali H, kemudian dikali min 2H. Oke. Kemudian diturunkan terhadap suku yang ketiga, suku yang keempat, yang terakhir. Jadi kita dapatkan ini min plus 2H, kemudian H, dan min H. Oke ya, sekarang kita lihat. Ini positif ya. Positif ya, berarti 2H pangkat 3. 2H pangkat 3. Yang ini min. Ini yang terakhir. Ini dengan yang ini ya, saling menghapus ya. Jadi hilang ya. Ini positif, negatif. Kemudian yang ini dengan yang ini juga saling menghapus ya. Ini plus 4H pangkat 3, ini min 4H pangkat 3. Oke, jadi 0 ya. Turunannya ini 0. Oke, kemudian L1X0. Ini juga kita langsung aja tuliskan semuanya. Dengan 1 per, gitu ya, 1 per. X min 2. X min 1. Dikali X min X0. Kemudian langsung loncat X min X2. Oke ya. Ini kalau kita masukkan X1 jadi X1 jadi 3H. 3H, ini 2H, ini H, ini min H. Ya. Jadi min 6H, min 6H pangkat 4. Oke. Hapus. Ya. Oke, sehingga turunannya bisa kita dapatkan L1 aksen X0, X9 ini nggak pakai X0, ada apa sih? Itu belum ada. Oke. Sehingga ini sama dengan 1 per min 6H pangkat 4. Oke, dikali
dengan ya, yang tidak nol hanya saat diturunkan terhadap ini ya, terhadap ini dia tidak nol. Sehingga ini ya x0 min x min 2 jadi 2h 2h ya. x0 min x min 1 ini h dan ini min h min h. Ini jadinya ya oh ini min 2h ya, ini min 2 sorry min 2h ya. Ini jadi negatif jadi positif ya, jadi ini hasilnya 2/3h 2/3h. Kemudian yang terakhir L2x ya, L2x ini sama dengan x min 2 x min 1 x min x x0 x min x 1. Oke, jadi ini 1 per ini kalau kita masukkan x2 ya, x2 ini berarti 4 ya, 4h, kemudian ini 3h, ini 2h, ini h. Jadi ini 1/24 ya. Oke, kemudian kita masukkan turunannya L2 aksen. Langsung aja X0. Itu lagi. 1/24 H pangkat 4. Itu lagi. Udah lupa dihapus. Ya, dikali ya, yang tidak nol hanya saat diturunkan terhadap ini ya. Hingga ini x0 min x min 2. x0 min x min 2 jadi 2h. Ini h. Yang ini tidak ada, yang ini min h. Min h. Ya, jadi kita dapatkan negatif ya. Min 1/12h. Oke. Jadi ada 4 ya, ini 1, ini min 2/3h, kemudian 2/3h, min 1/12h. Jadi turunan fungsinya f aksen x0 untuk titik ini ya, titik yang ini, jadi x0-nya ada di tengah titik referensinya, jadi sama dengan ya kita masukkan 1/12h ya. Kalau ini kita keluarkan 1/12h ini kita keluarkan, jadi tinggal dikali f x min 2. X min 2 itu sama dengan x0 min 2h gitu ya. Ya, ini ya. Ya, x0 min 2h f x min 2. Kemudian ya, suku berikutnya L min 1 ini negatif, jadi ini min. Ya, kalau dikeluarkan 1/12h ya, 1/12h maka dikali 4 ya. Jadi ini min 8 ya, f x0 min h. Oke. Kemudian berikutnya positif ya. Ini ditambah 8f x0 plus h. Oke, dan terakhir dikurangi ya, dikurangi f x0 plus 2h. 1, 2, 3, 4.
ya terhadap fx0-nya tidak ada karena ini 0 ya. Ini. Jadi ini ya turunan ya fungsinya jika titik referensinya ada 5 dan turunan yang dicari di titik tengah. Oke, paham ya? Ini kita lihat rumusnya ini ya. Fx0 min 2h ya di titik x min 2h x0 x min 2 ya, x min 2 ya di x min 1 x plus 1 x plus 2 ya. Ini turunannya ini apa residualnya errornya ya, error. Oke ya, tentu dengan formula tadi 4.2 kita juga bisa mencari yang formula yang kedua. Jika titik turunan yang dicari ada di ujung kiri dari kelima titik yang ada. Ya. Dan formula tadi juga bisa diturunkan ya kalau kita mencari ya titik referensinya lebih banyak lagi. Titik referensinya lebih banyak lagi, tentu formulanya menjadi lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks. Oke, ya kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari turunan pertamanya jika titik x0-nya atau bukan x0, sorry, turunan yang dicari pada titik di luar titik referensi yang ada. Misalkan titik referensinya ini ya dari x0 sampai x4. Kita ingin mencari di luar ini x5 misalnya. F absen x5. Bagaimana kalau seperti ini? Ayo, ini saja. Silakan. Gimana caranya? Ayo. Silakan. Ayo, datang. Albert, angkat tangan dulu, Albert. Gimana caranya? Angkat sendok, Pak. Angkat sendok. Tapi kan waktu kamu angkat sendoknya, tangan diangkat juga. Gimana ya? Jawabannya tadi sudah saya berikan ya di awal ya. Di awal pertemuan. Jadi caranya tinggal kita cari aproksimasi persamaannya dengan salah satunya polinomial. Materi sebelumnya. Kita cari aja ya aproksimasi terhadap fungsinya tadi dengan polinomial. Kita aproksimasi fungsinya dengan polinomial, kan dapat fungsi polinomial. Cari turunannya di situ. Tinggal masukkan X5. Oke ya? Tidak sulit ya? Ya? Bisa ya? Nanti ujian dikeluarkan yang soal kayak gini. Jadi nggak perlu dihafalin musim banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu untuk mencari turunan ya. Mencari formulanya juga caranya relatif. Ya, tidak sulit. Selain dengan menggunakan polinomial Lagrange, ya,
kita bisa juga menggunakan formula dari selisih pembagi ya. Ya. Oke. Tentu lebih sulit ya kalau dengan formula selisih pembagi ya. Turunan ininya panjang karena ada 5 titik ya. Ada 5 titik. Oke. Yang nomor 2 bisa ya. Nomor 2 ya. Bisa ya diselesaikan. Tentu lebih merepotkan karena lihat aja formulanya. Min 25 fx0 ditambah 48 fx1 min 36 fx0 min plus 2h ya, dan seterusnya. Itu lebih kompleks yang kedua ya. Yang kedua lebih kompleks. Kalau tadi yang pertama itu ada yang angkanya mesti kecil juga, terus ada yang nol ya. Oke. Nah, kemudian ya formula sudah selesai untuk turunan pertama. Jadi dari yang sudah kita pelajari ya, formula 2 titik itu ada selisih maju ya, formula untuk selisih maju, selisih mundur mempunyai order 1. Maksudnya ini apa namanya, residualnya, errornya itu berpangkat 1 ya, berbanding lurus dengan H ya, berbanding lurus dengan H ya, H pangkat 1 errornya ya. Kemudian formula dengan 3 titik ya, errornya itu ya berpangkat 2, H pangkat 2 H kuadrat ya. Dengan 5 titik jadi H pangkat 4, dengan N titik jadi H N plus 1 titik ya, untuk N plus 1 titik jadi H pangkat N. Ini tadi yang tadi kita ya, ini H pangkat 4 ya, ini ordernya. Ya, jadi semakin banyak titiknya maka errornya juga semakin kecil ya, secara teoritis. Secara teoritis semakin kecil. Tapi dalam realitanya kadang-kadang titik referensi yang bisa kita gunakan tidak banyak ya, tidak banyak titik referensi yang kita gunakan, atau untuk menjaga keakuratan kita pilih titik referensi tertentu saja yang dekat dari titik yang ingin kita cari nilai gitu ya. Jadi kita bisa menentukan ya, nanti lusa nanti saya akan berikan tugas akhir untuk kalian, di mana tugas akhirnya ya ini sebagai pengganti dari HER ya, pengganti dari HER atau untuk menambah nilai kalian ketika nilainya sudah mepet-mepet ke grade tertentu ya, nilainya mepet-mepet ke grade tertentu. Saya kasih apa namanya bonus lah, bonus jika mengerjakan. Artinya ini tugas akhir tidak wajib dikerjakan. Kalau mau mengerjakan bisa dapat bonus. Ya, mau mengerjakan bisa dapat bonus. Ya, kalau tidak, ya yang tidak yakin ya atau khawatir harus HER, ya maka kalian harus mengerjakan ini. Jadi ketika nanti nilainya kurang dari apa namanya, kurang dari C, ya kurang dari C, kemudian kalian tidak mengerjakan tugas akhir wajib, ya maka saya anggap kalian sudah di HER, ya karena tidak mengikuti, ya sudah di HER tapi nggak mengikuti. Jadi nilainya tetap, kalau sistem sekarang nilai minimal sepanjang kalian ikut ujian ya, nilainya minimal D. Tidak bisa itu kalau tidak lengkap. Oke ya. Jadi tugas akhirnya nanti kalian buat program ya, buat program ya. Salah satu contohnya misalkan ya untuk mencari turunan di titik-titik tertentu ya, atau mencari polinomial kolokasi ya. Tidak diketahui soalnya berapa titik, tapi juga boleh milih. Yang boleh memilih ya
hanya digunakan 3 titik terdekat misalnya, atau 2 titik terdekat. Terdekat ini misalnya ya terdekat, tengah, dan seterusnya, bisa diatur. Ya. Ya, nah ini ada contoh ya, misalkan kita punya sebuah fungsi ya, fungsinya x dikali e min x. Ya, ini nilai fungsinya, nilai fungsinya. Ya, ini realitanya tidak diketahui ya fungsinya ya. Ini hanya untuk mengecek error. Kemudian kalau kita turunkan fungsinya, ya, jadi kita dapatkan turunan fungsinya. Oke. Kemudian kalau kita cari turunan fungsinya di titik 2.0, kita dapatkan nilai ini nilai turunan eksak. Nah, coba gunakan formula tadi, ya, formula yang tadi untuk mengecek keakuratan formulanya untuk fungsi yang ini, untuk fungsi yang itu, di mana h-nya 0,1 ya, ini jelas 0,1 ya, bisa dengan 2 titik ya, 2 titik, 3 titik, dan 5 titik. Coba dicek error ya, seberapa besar. Ini untuk presensi ya. Ya, saya jadikan tugas untuk presensi saja. Oke, ini nilai apa turunan fungsinya ya, turunan fungsinya secara eksak kalau diinputkan di grafikan ya, x-nya 2.0 hasil ya. Nanti kalian bandingkan ya untuk 2 titik, 3 titik, dan 5 titik ya. 2 titiknya terserah kalian pilih yang mana nih ya, tentu yang paling dekat idealnya yang ini kah atau yang ini ya. Kalau 3 titik kita pilih ini, 5 titik ya. Sebenarnya 3 titik pun juga boleh milih ya, mau yang ini mau yang ini. 3 titiknya banyak pilihannya, terserah kalian. Tentu yang paling banyak, yang paling mudah kalau kalian pilih 3 titik yang terdekat ya, 3 titik karena semuanya lebih sederhana. Oke, itu untuk presensi ya. Baik, kemudian kita masuk ke turunan kedua ya. Bagaimana mencari turunan kedua? Cara pertama yang tadi ya, cara pertama tadi paling gampang ya, kita aproksimasi polinomial ya, kemudian kita turunkan ya fungsi aproksimasi yang tadi. Oke, ya itu yang paling mudah ya, dan itu bisa untuk titik sembarang ya, untuk titik sembarang ya, walaupun akuratannya ya bisa diragukan ya, bisa diragukan. Tentu lebih pas kalau ya titik tertentu. Oke. Nah, untuk mencari turunan kedua ya, kita gunakan ya deret Taylor ya, kita ekspansikan deret Taylor ya di sekitar x0, di sekitar x0. Maka kita dapatkan ya, misalkan ada 3 titik ya, x1 nih ya, x1 ya, x1, kemudian ini x-1 ya, x0, x-1, x0, x1. Maka kita dapatkan nilai fungsinya di titik fx0 plus h ya, plus h ya, kita dapatkan ini. Kemudian fx0 min h ini hanya berbeda sedikit tandanya, hanya berbeda sedikit ya. Ini silakan kalian cek ya, dicari hanya sampai ini karena 3 titik ya, hanya sampai yang suku yang ketiga. Oke, kemudian kedua formula ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan sehingga ya ini habis. Ini habis. Oke, tinggal ini jadi turunan kedua ya. F double aksen X0 dikali H kuadrat ya. H kuadratnya dipindahkan luas. Oke. Kemudian ya, ini pembaginya ya. Kemudian ini fx0 plus h ditambah fx0 min h, atau dibalik. Ini urutannya dibalik.
ya. Oke. Kemudian ini pindah ruwet jadi negatif. Ya, min 2f(x0). Oke. Formulanya mudah sekali ya. Ya. Ini kalau yang kita cari turunan kedua di titik tengahnya ya. Di titik tengah dari titik-titik referensinya tadi. Oke. Formulanya seperti ini. Kalau bukan di titik tengah tentu berbeda. Ini khusus hanya untuk di titik tengah. Turunan kedua. Oke, kemudian errornya ini dijumlahkan. Oke, dijumlahkan di mana? Ya, misalkan C1 ya. C1 ada di antara X0 dengan X1. Sedangkan C-1 ada di antara X-1 dan X0. Ini C-1. Oke. Ya. Jadi ini dijumlahkan juga, jadi dapat 1. Ini jadi karena ini jadi dikali. Karena ini H pangkat 4 ya. H pangkat 4 dibagi H pangkat 2 ya, jadi H kuadrat, masih ada sisa H kuadrat per 24. Ya, 1/24 kan ini tidak bisa digabungkan. Oke, kemudian untuk errornya ini, misalkan ya kita buat sedemikian rupa sehingga ya karena ini continue, jadi terdapat sebuah titik C, anggap aja C. Jadi supaya menyingkat penulisannya ya antara C1 dan C2, anggap saja ada C yang hasilnya adalah seperti itu. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ya, turunan keempat fungsinya di titik C. Ya, di titik C. Ya. Paham ya kenapa ada titik ini ya? Berdasarkan teorema nilai antara ya. Ya, teorema nilai antara. Sehingga formulanya bisa kita tulis jadi seperti ini. Turunan kedua fungsi di titik X0, di mana X0 ini adalah titik pusat referensinya. Ya, jadi ada 3 titik referensi, turunannya di titik tengahnya. Ya, adalah formulanya seperti ini. Ya, sedangkan errornya ya, jadi min H kuadrat per 12. Ya, per 12 karena tadi digabung ya. Oke, ya, ini juga bisa mengecek tadi ya, fungsi yang tadi, yang soal sebelumnya, ya fx sama x min, fx sama x dikali x. Ya, turunan keduanya ini bisa dihitung. Ya, turunan kedua yang titik 2,0. Ya, nah, kalau dengan menggunakan formula ini dapatkan H-nya 0,1. Ya, turunan keduanya di titik 2,0 hasilnya. Ini kalau ya H-nya lebih lebar. Ya, sehingga error itu juga semakin besar ya. Semakin besar H-nya, errornya juga semakin besar. Oke, kira-kira ini turunan kedua. Ya. Lagi-lagi saya tegaskan bagaimana kalau mencari turunan keduanya ya di titik yang lain. Bukan di titik X0, di titik X1 misalnya. Atau di titik X-1, tentu berbeda lagi formulanya. Berbeda lagi formulanya. Oke, secara paling mudah tadi, ya, kita cari fungsinya, kita aproksimasi dengan polinomial, kita cari turunan kedua. Ya. Itu yang paling mudah. Tapi harus hati-hati ya. Hati-hati, misalkan titik referensinya hanya 2. Ya, titik referensinya hanya 2. Maka polinomial kolokasi yang didapatkan itu polinomial kolokasi berderajat 1 ya. Ketika ditanya turunan keduanya, tuh pusing. Ya, ditanya turunan keduanya, nanti
Enggak ini. Sehingga jika seperti itu, ya gampangnya bisa dikombinasikan. Bagaimana kombinasinya jadi begini? Misalkan ya polinomial kolokasinya px, ya ini sama dengan A0 ditambah A1x gitu ya. Jadi kan berderajat 1 ya. Ya, berderajat 1. Oke. Sedangkan titik kolokasinya x0 dan x1. Oke, kita diminta cari turunan keduanya di titik x0 ya. Di titik x0 berapa? Oke. Berapa? 0. Apakah 0? Karena polinomial kolokasinya ini. Tidak ya? Tidak ya? Ya, jangan langsung 0 ya. Ini bermasalah nih kalau 0. Karena ini derajat 1 jadi turunan kedua. Turunan pertamanya masih bisa ya. Turunan keduanya. Bukan turunan keduanya. Oh, jangan ya. Ya, ini kalian bisa tambahkan titik referensi. Ya, misalkan kalau cari titik x0 tambahin lagi x-1. X-1 tambahkan dengan formula ini kan bisa. Ya, bisa dikira-kira ya. Diaproksimasi jadi kira. Bisa diaproksimasi. Ya, f x-1-nya bisa diaproksimasi. Oke? Paham ya? Dengan menggunakan ya Bx-1. Gitu ya. Kemudian baru diaproksimasi lagi turunan kedua. Jadi double approximation. Errornya kuadrat. Ya, errornya enggak. Nah, namanya aproksimasi, kita tidak bisa pastikan. Kita hanya bisa secara teoritis mengatakan errornya sekian. Gitu ya, karena fungsinya nggak diketahui. Oke? Nah, ini semua sebenarnya aproksimasi polinomial maupun turunan-turunannya, ya, ini bisa digunakan untuk misalkan kita punya data yang missing. Ya, ada missing. Oke, kalian kan sudah PKL kemarin ya. Kadang-kadang ada responden yang sudah menjawab, tapi ternyata mungkin salah salah menginputkan nilainya, sehingga aneh gitu, hingga missing, ada data yang missing. Ya, padahal misalnya kuesionernya besar, maksud bukan pertanyaannya banyak, kan sayang kalau dianggap ya. Kalau kita buang itu sampel, tidak dianggap sampel. Sayang ya, udah susah-susah. Dapatnya kita main buang aja. Ya, untuk kondisi-kondisi tertentu, ya kalau memang memungkinkan masih bisa diaproksimasi, gitu ya. Ya, selain secara statistika, ada juga metode secara numerik seperti itu. Ya. Paham sampai sini? Ya, materi kita ya selesai ya. Selesai, kalian buka. Baru 1 jam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Rabu ya. Pertemuan ke-14 yang kita belajar tentang integral. Turunan dari integral ya. Oke, integrasi numerik. Oke, baik. Tiga 6 ada 2 orang hadir. Oke, baik. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Baik, hari ini kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi hari Rabu besok ya, lusa. Oke, hari ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.